بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Ushulul Iman. Masih dalam bab tahriduhu sallallahu alaihi wasallam ala luzumis sunnati wat targhibi fi dzalik wa tarkil bid'i wat tafarruqi wal ikhtilaf wat tahdhiri min dzalik, yaitu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melazimi sunnah atau mengikuti sunnah, dan motivasi beliau dalam hal itu wa tarkil bid'ah, kemudian anjuran Nabi untuk meninggalkan bid'ah, wa tafarruq wal ikhtilaf, kemudian berfirqah-firqah atau berkelompok-kelompok, berpecah belah serta berselisih, wa tahdhir min dzalik, kemudian peringatan Nabi dari hal itu. Ini bab yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, itu yang pertama tentang anjuran untuk melazimi sunnah, mengikuti sunnah. Kemudian yang kedua, anjuran untuk meninggalkan bid'ah atau peringatan dari Nabi agar kita meninggalkan bid'ah dan perpecah belahan. Sebelumnya sudah kita jelaskan tentang maksud dari sunnah, itu anjuran Nabi SAW untuk mengikuti sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah yang dimaksud oleh pengarang kitab dan juga oleh para ulama ketika mengatakan mengikuti sunnah Nabi atau mengajak kita untuk mengikuti sunnah Nabi, maksudnya adalah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi SAW atau cara hidup Nabi SAW, dan itu meliputi permasalahan akidah atau ibadah atau muamalah atau berpenampilan. Ini sunnah. Ketika dikatakan sunnah, itulah yang dimaksud, yaitu at-tariqah, jalan, cara hidup Nabi SAW. Dan jalan atau cara hidup Nabi SAW meliputi masalah-masalah akidah, masalah-masalah ibadah, masalah-masalah muamalah atau yang lain-lain yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dianjurkan kepada kita untuk mengikutinya. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Tapi yang kami tahu, sunnah itu biasanya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ini kok lain, Ustaz? Kita katakan itu juga pengertian sunnah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kata-kata sunnah ini penggunaannya banyak. Sunnah menurut ulama hadis, ketika ulama hadis yang memakai, yang dimaksud sunnah Nabi, itulah dia segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW. Hadis Nabi SAW.
baik perkataan, perbuatan ataupun sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut sunnah, kemudian yang memakainya adalah ulama usul fikih, biasanya maknanya seperti yang disebutkan tadi, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah juga dipakai istilah itu. Istilah sunnah juga dipakai untuk makna lain, yaitu lawan dari bid'ah. Ketika sebagian ulama, khususnya ulama-ulama akidah, mengatakan yang sunnahnya adalah begini, inilah sunnahnya, maka lawan dari itu maksudnya menyelisih sunnah, itu bid'ah. Makanya ada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama dengan judul seperti itu, As-Sunnah, Syarhus Sunnah. Ini Usul As-Sunnah. Ini banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama dengan judul seperti itu, yang ketika kita baca isinya adalah menjelaskan tentang dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bertentangan dengan itu berarti dia telah menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penggunaan kata-kata sunnah, dan yang dimaksud oleh pengarang kitab di sini yaitu tahriduhu ala luzumi sunnah, anjuran Nabi SAW untuk mengikuti sunnah, yaitu cara atau jalan yang telah ditempuh oleh Nabi SAW, meliputi tata cara berakidah, tata cara beribadah, tata cara bermuamalah, tata cara berpakaian, berpenampilan dan lain sebagainya. Ini dianjurkan. Maka sebagai seorang muslim tidak pantas bagi kita untuk memojokkan atau mengucilkan atau melecehkan orang-orang yang sudah berupaya untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW atau melazimi sunnah Nabi di dalam kehidupannya. Justru sebaliknya, kita semestinya harus terdorong, termotivasi untuk mengikuti pula. Masalahnya saat orang-orang yang mengikuti sunnah, katanya mengikuti sunnah tadi, misalnya berjenggot yang merupakan sunnah Nabi, atau misalnya berpakaian di atas mata kaki bagi laki-laki yang merupakan sunnah Nabi, itu banyak yang di dalam muamalah sehari-hari kami temui, katanya misalnya di dalam bermuamalah tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Dalam berpenampilan ya, tapi di dalam bermuamalah sering berkhianat, atau kalau bertemu dengan saudaranya pasang muka masam. Bagaimana itu? Kita katakan sifat-sifat tercela yang dilakukan oleh orang-orang itu tidak semestinya membuat kita membenci sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi yang ada pada dia kita hormati, kita akui, dan kita senang dengan itu. Akan tapi perbuatan dia yang menyelisih sunnah Nabi, yang berkhianat, yang berdusta, atau yang suka
muka masam, bertindak kasar kepada orang lain, itu kita ingkari. Jangan sampai gara-gara itu kemudian setelah itu kita membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipukul rata, wah ini tidak betul ini. Anda jangan sampai. Karena kalau seandainya seperti itu, tidak ada orang yang baik di dunia ini. Karena semuanya salah. Nanti kita ambil yang baik adalah yang berdasi misalnya. Banyak juga yang berdasi melakukan perbuatan-perbuatan tercela, misalnya korupsi. Kemudian kita katakan, wah itu yang berdasi itu semuanya korupsi. Kan tidak juga. Tidak seluruh mereka yang berdasi adalah koruptor. Begitu juga tidak seluruh orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah itu, ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan, kita pikulkan kepada dia hukuman-hukuman yang tidak adil, tidak pantas. Yang terpenting atau kesimpulannya di bab ini pengarang kitab rahimahullah ingin menyampaikan beberapa riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kita untuk mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita baca hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Berikutnya kata pengarang kitab rahimahullah, walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man aba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seluruh umatku akan masuk surga, yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali yang enggan. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga kecuali yang enggan, tidak mau. Diajak masuk surga tidak mau. Heran para sahabat. Ditanya oleh para sahabat, qila wa man aba, ditanyakan siapa yang enggan, yang tidak mau itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang mendurhakaiku maka dialah yang telah enggan, yang tidak masuk surga tadi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, yang mentaati Nabi, itu tentu dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak cukup dengan mengatakan saya taat kepada Nabi SAW, tapi entah kapan solat ketika solat entah macam mana bentuk solatnya tidak tahu. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari tidak tampak ajaran-ajaran yang telah disampaikan atau yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan cenderung banyak menyelisih. Nah, harus mengikuti sunnah Nabi SAW sebagai satu bukti bahwasanya dia mengikuti atau mentaati Nabi SAW. Ini kaitan antara hadis ini dengan bab man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga. Mentaatiku
yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Di dalam salat, Nabi SAW memerintahkan salat, dia melaksanakan salat. Nabi SAW menyuruh untuk salat sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi, maka dia laksanakan. Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa, maka dia berpuasa. Nabi SAW memerintahkan untuk meninggalkan perbuatan ini, meninggalkan perbuatan itu. Di dalam bermuamalah semestinya kalian harus seperti ini, maka dia laksanakan. Ini ata'a an-Nabi SAW, berarti dia telah mentaati Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Dakhalal jannah, maka insyaallah dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang mendurhakaiku, kata Nabi, itu dengan menyelisih sunnah Nabi SAW, faqad aba, berarti dia telah enggan dan dialah yang tidak akan masuk surga. Illa man aba, yang katakan di awal hadis tadi, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Yaitu yang mendurhakai Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian berikutnya kata pengarang kitab rahimahullah, walahuma an Anasin radhiyallahu anhu qal jaa thalathatu rahtin ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru biha ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Faqala ahaduhum amma ana fa usalli al-laila abadan wa qala al-akhar ana asumun nahar wa la uftir wa qala al-akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Faja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladzi qultum kadza wa kadza ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah lakinni asum wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya, dan juga diriwayatkan oleh keduanya dari Anas radhiyallahu an. Ini kalau keduanya berarti maksudnya mungkin Bukhari dan Muslim, karena sebelumnya yang satu diriwayatkan Muslim, yang satu lagi diriwayatkan Bukhari. Al-zahir wallahu taala alam, berarti ini maksud adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik bercerita suatu ketika datang 3 orang kepada Nabi kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ingin bertanya tentang bagaimana hidup Nabi itu, ibadahnya bagaimana sehari-hari. Mereka bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru biha ka'annahum taqalluha. Setelah itu diberitakanlah kepada mereka bahwasanya Nabi itu seperti ini, salatnya seperti ini, beliau berpuasa begini dan seterusnya. Ketika diberitakan kepada mereka seperti itu, maka seolah-olah mereka taqalluha, itu mereka menganggap apa yang mereka lakukan selama ini sedikit sekali dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu iya, ka'annahum taqalluha, karena merasa bahwasanya apa yang mereka perbuat belum seberapa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi SAW, maka mereka pun berkata, wa aina nahnu minan Nabi SAW. Cobalah Nabi saja seperti itu. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang telah lalu dan yang akan datang itu sudah diampuni, tapi ibadahnya seperti itu. Fa aina nahnu? Gimana kita? Makanya tadi mereka menganggap mereka sedikit sekali lah kalau gitu ibadah kita, amal kita. Maka kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Faqala ahaduhum,
Nah, nih lihat Pak. Tandanya bahwasanya di dalam beramal itu kita tidak cukup modal semangat saja, memperbanyak ibadah saja, amal saja, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Tidak, harus mengikuti sunnah Nabi. Tidak boleh yang penting banyak, mau sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak perlu. Lihat, mereka ini setelah melihat apa yang diberitakan tentang Nabi SAW, dan ternyata apa yang mereka lakukan kalau dibandingkan dengan Nabi tidak ada apa-apanya, maka mereka pun mengikrarkan diri atau bertekad ketika itu untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah, tapi dengan cara sendiri-sendiri. Kata yang satu, faqala ahaduhum amma ana fa usalli al-laila abadan. Saya kalau gitu setelah ini sholat tahajud terus. Wa qala al-akhar ana asumun nahar wala uftir. Kalau saya akan puasa terus, setiap hari saya akan puasa. Wa qala al-akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Kalau gitu saya tidak akan menikah. Kata yang satu lagi, supaya tidak disibukkan dengan istri, anak, sehingga akhirnya terganggu untuk beribadah. Saya ingin fokus untuk beribadah. Ini kan niat dari kesemuanya untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika berita itu sampai kepada Nabi? Dipuji oleh Nabi semangat mereka dalam beribadah, kemudian semangat mereka untuk memperbanyak ibadah, tapi tidak mengikuti sunnah Nabi. Nabi SAW mengatakan, faja'an Nabi SAW ilaihim faqal antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengatakan begini kemarin? Wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum. Adapun demi Allah, saya itu lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Lakinni asum wa uftir. Tapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usalli wa arqud. Saya juga salat malam, tapi saya juga istirahat, tidur, memberikan hak untuk badan saya. Wa atazawwajun nisa. Kemudian menikah. Itulah sunnah saya. Di dalam beribadah, yaitu memberikan masing-masing haknya. Kemudian setelah itu tidak hanya mengandalkan semangat-semangat saja, sehingga akhirnya mengabaikan hak-hak badan atau menganiaya diri sendiri. Tidak, ibadah iya, tetapi harus sesuai dengan tata cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk bahagian dariku. Ini Nabi SAW. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, seperti yang telah kita katakan tadi, bahwasanya ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, modal semangat saja di dalam beribadah itu tidak cukup, tapi harus diikuti dengan keikhlasan, kemudian setelah itu mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin atau diselisih oleh kaum muslimin. Kita bersyukur alhamdulillah banyak kaum muslimin yang telah Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati-hati mereka untuk mencintai kebaikan. Namun ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kecintaan kepada kebaikan, semangat untuk melakukan kebaikan, amal saleh saja tidak cukup. Harus diikuti dengan ikhlas, harus diikuti dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Mengikuti sunnah Nabi, makanya babnya adalah anjuran untuk mengikuti sunnah Nabi. Harus mengikuti sunnah Nabi SAW.
Sebagian kaum muslimin pernah kita lihat di Masjid Nabawi karena sopannya, niat baiknya, sopan santunnya yang sangat luar biasa. Mungkin yang sudah terbiasa ketika berada di negeri kita, ketika kloternya jemaah haji ini ingin pulang lagi habis masa menetap di Madinah, dia berdiri di depan Masjid Nabawi di luar. Di sini kuburan Nabi biasanya kan sebelah, kalau kita menghadap kiblat sebelah kiri. Nah, dia di luar tembok sana, berdiri di luar menghadap ke kubur Nabi. Ketika itu lewatlah seorang orang Arab kemudian menegur, "Haji, haji, haram, haram." Tapi orang ini tidak paham kenapa ini maksud, sehingga tidak nyambung, tidak digubris, tidak direspon. Kemudian saya lewat, dipanggil, ini kasih tahu orang kampung kamu, orang negara kamu ini, tidak boleh berdoa kepada Nabi SAW. Karena orang itu ketika dia mengangkat tangan menghadap ke kuburan Nabi dari luar, pemikirannya adalah berdoa, dan itu syirik tentunya. Makanya dilarangnya. Kata orang ini, ketika saya tegur, "Pak," kata beliau tadi, "tidak boleh berdoa kepada Nabi. Kalau mau berdoa, berdoa kepada Allah." Kata bapak ini dengan nada santunnya, "Tidak mau pamitan kepada Nabi." Coba Pak, karena besok kloter dia akan pulang, jadi mau pamitan kepada Nabi setelah bertamu sebagai seorang tamu yang bertamu ke kota Madinah. Kalau ingin pulang tentu harus pamit kita. Itulah bagaimana sopannya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi ketika kesopanan itu tidak disertai dengan mengikuti sunnah, maka tidak ada nilainya, tidak bermanfaat ya. Lihatlah ini kesungguh-sungguhannya di dalam beribadah. Salasatu rahtin, 3 orang yang datang kepada Nabi. Akan tapi ketika kesungguh-sungguhan itu tidak diikuti dengan mengikuti sunnah, maka ditegur oleh Nabi SAW. "Antumul ladzi qultum kadza wa kadza, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum." Kalian yang kemarin mengatakan begini, tahuilah saya lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Tapi saya salat, saya istirahat, saya berpuasa, saya makan juga, berbuka, kemudian saya menikah juga. Begitulah sunnah Nabi SAW. Ikuti sunnah Nabi, jangan beribadah pakai perasaan-perasaan saja. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, yang seperti itulah sunnahku. Atau barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, termasuk sunnah-sunnah Nabi yang lain, maka dia bukan bahagian dariku. Ini Pak ya, ini harus kita perhatikan. Kemudian berikutnya kata pengarang kitab rahimahullah, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Kama bada'ah, seperti awal mula dulu. Akan kembali dianggap asing seperti awal mula dulu Islam muncul. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Apa kaitan antara hadis ini dengan bab? Kaitan antara hadis ini dengan bab, yaitu pengarang kitab rahimahullah ingin menjelaskan, apabila kita di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti syariat Islam,
mengamalkan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi kita di dalam agama Islam dianggap aneh, tidak usah heran, tidak usah berkecil hati, tidak usah marah-marah. Dulu ketika Islam ini dimulai muncul, awal mula muncul juga dianggap asing, dianggap aneh, dan dituduh begini dan begitu macam-macam. Tidak usah kaget kita. Astagfirullah, kita mengamalkan sunnah Nabi kayak begini dikatakan begitu. Gimana ini? Kemana otaknya? Jangan marah-marah. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih parah daripada itu. Lebih parah daripada itu. Beliau dikatakan gila, tukang sihir. Beliau dikatakan syairun kadzab, penyair, tukang syair yang berdusta, pendusta. Dan tuduhan-tuduhan atau ucapan-ucapan yang tidak enak, yang mungkin kalau seandainya kita mengalami sekarang, mungkin entah macam mana rasanya. Beliau juga disakiti secara fisik, bahkan hampir ingin dibunuh. Begitulah dianggap aneh. Masa kalian akan mengikuti Nabi Muhammad yang kerjanya memecah belah umat, memecah belah antara keluarga dengan keluarganya dan lain sebagainya? Itu yang dituduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdialog dengan orang-orang yang mendengarkan tuduhan-tuduhan itulah yang mengklarifikasinya, menjelaskan. Jadi tidak usah sibuk-sibuk. Misalnya dituduh begini, dituduh begitu, marah-marah. Ustaz, saya lewat di pasar, kemudian dibilang, astagfirullah, rambut kepalanya mampu dia dipangkasnya, tapi rambut di sini tidak terpangkas oleh dia. Dia kata, kadang-kadang cemoan orang mau tertinju rasanya. Ustaz, jangan. Kita bukan preman. Kita bukan preman. Kemudian setelah itu yang kedua, ingat bahwasanya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih parah daripada itu lagi. Maka tetap kita amalkan sunnah. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang itu, maka kita niatkan atau kita tanamkan kesabaran di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa berkecil hati ketika kita mengamalkan sunnah. Apabila benar yang kita amalkan itu sunnah, lihat hadisnya Pak ya, lihat, oh betul hadis Nabi, ini adalah sunnah Nabi, maka tidak usah ragu-ragu untuk mengamalkannya. Tidak usah ragu-ragu untuk mengamalkannya. Kalau memang betul itu sunnah, tidak usah ragu-ragu untuk mengamalkannya. Dianggap aneh, itu Nabi SAW memberitakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam dulu dimulai dalam keadaan asing dan kembali nanti dalam keadaan asing juga. Kemudian Nabi SAW tidak cukup sampai di situ saja. Nabi SAW memberikan motivasi, fatuba lil ghuraba, maka diberi kabar gembira oleh Nabi SAW, kebahagiaan untuk orang-orang yang dianggap asing. Ini Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang dianggap asing. Kenapa? Karena mereka mengamalkan sunnah Nabi SAW. Karena mereka berbuat baik mengikuti sunnah Nabi ketika orang-orang lain sudah jauh dari sunnah Nabi, tidak mengenal sunnah Nabi, dia amalkan. Syukur-syukur alhamdulillah dengan istiqamah, keistiqamahannya di dalam mengamalkan sunnah Nabi, kemudian kesabarannya, kemudian satu persatu tetangganya
orang-orang yang berada di sekitarnya melihat memang inilah nampaknya Islam yang benar, kemudian tertarik untuk mengamalkan. Nah, ini nanti akan ada hadis, barang siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak apa orang yang mengamalkan. Tapi saya tidak ada berbicara menunjukkan amalkanlah ini, sekalipun tidak dengan kata-kata, mungkin dengan sikap-sikapnya, dengan praktek-praktek terhadap sunnah-sunnah yang telah dia ketahui, dia amalkan sehingga orang akhirnya tertarik, senang. Insya Allah dia termasuk di antara orang-orang yang telah menunjuki orang lain kepada kebaikan-kebaikan, dan insya Allah akan mendapatkan pahala sebanyak apa orang yang mengamalkan. Nah, Pak ya, tidak ingin kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak itu. Tentu kita ingin, karena kita butuh kepada pundi-pundi pahala, bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. Maka bersabar. Jangan dikira tidak ada manfaatnya. Luar biasa manfaatnya, pengaruhnya. Kita sudah ceritakan bagaimana cerita tentang beberapa orang yang menyampaikan pengalaman-pengalamannya di dalam mempraktekkan sunnah, kemudian setelah itu memberikan pengaruh terhadap orang yang melihat tanpa ada kata-kata yang dia ucapkan. Nah, kita amalkan salat, kita jaga salat kita 5 waktu. Kemudian setelah itu kita datang ke masjid bagi laki-laki. Kemudian setelah itu berpakaian dengan baik, selalu berupaya untuk menutup aurat. Kemudian setelah itu baik di tengah-tengah masyarakat, santun kita, tidak terkesan eksklusif, menjauhkan diri dari kaum muslimin mentang-mentang sudah ngaji, kemudian setelah itu mengucilkan diri, menjauhkan diri dari orang. Tidak, kita berbaur dengan mereka sehingga akhirnya mereka tahu. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini orang akan tahu tentang dakwah sunnah ini. Jangan merasa berkecil hati ketika kita dianggap asing tatkala berupaya untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asal kita ingin berupaya untuk berbuat baik, itu akan dianggap aneh oleh orang-orang yang terbiasa dengan keburukan-keburukan. Jangankan mengamalkan sunnah ini, jangankan mengamalkan sunnah. Salah satu contoh, ada seorang kawan bercerita ketika dia menjadi panitia di dalam sebuah pelatihan yang seluruh pesertanya karena ada dana itu diberikan honor, dikasih uang saku, kemudian setelah itu transport. Ketika dia membagikan setelah selesai pelatihan, kemudian berjarak beberapa waktu, setelah itu dia datang lagi ke daerah itu, luar kota, untuk membawa honor ini. Nah, sampai di sana peserta-peserta ini bersepakat untuk mengasihi dia. Kumpulkanlah, karena memang sudah terbiasa seperti itu. Kalau dapat, maka orang yang sudah mengusahakan sekalipun sudah digaji dengan itu dikasih. Karena nanti jangan-jangan kalau tidak kita kasih, nanti besok tidak mau lagi dia, atau dipersulitnya kita. Dikasih. Kawan ini nolak. Tidak usah. Coba. Bukan apa? Dianggap aneh, Pak, seperti itu. Tidak mau. Dianggap aneh. Dianggap aneh. Kok bisa? Kok ada orang dikasih itu tidak mau? Dikatakan, tidak usah, tidak perlu, Pak, Bu, tidak perlu. Saya ke sini sudah dianggarkan juga untuk saya. Dan saya sebagai panitia juga ada honor dan transport untuk saya. Tidak perlu, ini untuk Bapak dan Ibu semuanya. Tercengang, dianggap aneh. Itu yang biasa-biasa saja. Apalagi mengamalkan sunnah di dalam berpenampilan, yang banyak kaum muslimin tidak terbiasa dengan itu sekarang. Ini lebih tentu akan membuat orang tercengang lagi. Tapi apakah kita langsung minder? Tidak enak saya, segan saya. Saya tidak maulah seperti ini. Orang yang
berpakaian tidak senonoh saja atau berpenampilan sembraut sembarangan saja, pede dia dengan penampilannya. Masa kita yang ingin mengamalkan sunnah Nabi, yang tentu itulah yang lebih baik, kita tidak pede dengan sunnah Nabi? Akankah kita biarkan mereka-mereka yang merusak itu, mereka yang mengisi pandangan-pandangan manusia kaum muslimin? Tentu tidak. Harus kuat, harus tegar, harus istiqamah di dalam mengamalkan sunnah Nabi. Salah satu caranya, ingat bahwasanya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, fatuba lil ghuraba, berbahagia untuk orang-orang yang dianggap asing, yang mengamalkan ajaran Islam, yang melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berakidahkah, di dalam ibadahkah, di dalam bermuamalahkah, di dalam berpakaiankah, di dalam berpenampilan yang lain-lainkah, semuanya kita upayakan untuk kita amalkan dengan niat untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis yang dapat kita baca pada malam hari ini dalam bab yaitu tahriduhu sallallahu alaihi wasallam ala luzumis sunnah, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk melazimi sunnah. Motivasi beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk melazimi atau mengikuti sunnah di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pengertiannya yang lebih luas. Kemudian wa tarkil bid'ah wat tafarruq, dan anjuran Nabi untuk meninggalkan bid'ah, kemudian berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, berpecah belah dan berselisih paham yang akan menyebabkan perpecahan. Wat tahdhir min dzalik, dan peringatan Nabi dari hal tersebut. Ini mungkin yang dapat kita bacakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan dari beberapa sunnah-sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan motivasi kepada kita untuk selalu istiqamah di atas agama Allah, di atas sunnah nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan di atas agama Allah dan sunnah nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas sunnah. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Karena tidak ada pertanyaan yang sampai ke depan melalui kertas-kertas, maka kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.